Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar adik-adik? Pada hari ini kita akan mempelajari tentang materi statistika. Untuk materi statistika, kita sudah mempelajarinya di kelas 7 dan di SD. Untuk di kelas 8 ini, materi statistika, kita akan mempelajari tentang subbab analisis data. Untuk sebelum kita mempelajari analisis data, kita harus paham dulu apa itu statistika, statistika seperti apa. Makanya itu kita pahami dulu statistika itu apa. Pengertian statistika. Statistika adalah suatu metode ilmiah dengan mempelajari pengumpulan, pengaturan, perhitungan, penggambaran, penghasilan data, dan penarikan kesimpulan yang pastinya valid atau tepat sesuai dengan penganalisan yang telah dilakukan serta pembuatan suatu keputusan yang rasional. Penerapan statistika seringkali dijumpai dalam kehidupan sehari-hari kita, yaitu seperti data kepadatan penduduk, data angka kemiskinan suatu desa, data berat badan peserta didik, data positif ataupun negatif dari masyarakat yang terdampak COVID-19, dan masih banyak data yang lainnya. Jadi contoh penerapan statistika itu seperti ini. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita sudah menerapkan kehidupan statistika. Selanjutnya, penyajian data. Di kelas 8 ini kita akan mempelajari cara membaca, menganalisa, dan memprediksi berdasarkan tabel dan diagram. Untuk tabel dan diagram ini kita sudah mempelajarinya di kelas 7 ya. Untuk diagram sendiri terbagi menjadi 3, yaitu diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Contohnya seperti ini. Contoh tabel seperti ini. Bentuk tabel. Bentuk diagram batang seperti ini. Bentuk diagram garis seperti ini. Dan diagram lingkaran seperti ini. Untuk lebih paham tentang analisis data, kita lanjut ke contoh soal ya. Contoh soal yang pertama yaitu tentang tabel. Cara bagaimana kita menganalisis tabel, yaitu kita amati dulu soalnya. Seumpama di sini kakak punya tabel hasil ulangan harian matematika kelas 8B. Dari data di sini kita memperoleh bentuk tabel. Nilai ulangan harian 50 yaitu sebanyak 3 siswa. Nilai ulangan harian 60 sebanyak 5 siswa dan seterusnya. Dari analisis berdasarkan tabel di samping, total siswa yang mengikuti ulangan harian matematika kelas 8B adalah yang ditanyakan total siswa yang mengikuti ulangan harian. Maka total siswanya yaitu yang mengikuti ulangan harian yaitu sebanyak 3 siswa ditambah 5 siswa ditambah 4 siswa ditambah 10 siswa ditambah 5 siswa ditambah 2 siswa, maka hasilnya adalah 20 siswa yang mengikuti ulangan harian matematika kelas 8B. Selanjutnya, di sini nilai yang paling banyak diperoleh siswa adalah nilai yang paling banyak diperoleh siswa. Kita amati dulu nilai yang paling banyak yang diperoleh siswa ini, yang paling tinggi di sini. Yang paling banyak diperoleh siswa ini ada 10 siswa. Maka nilai yang paling banyak diperoleh siswa yaitu adalah nilai 80. Banyak siswa yang nilainya di bawah KKM 70 adalah, di sini kan KKM-nya di bawah 70. Jadi setelah nilai 70 ini ada 60 dan nilai 50. Maka yang di bawah nilai 70 ini adalah sebanyak berapa siswa? Sebanyak 3 siswa ditambah 5 siswa, maka hasilnya adalah 8 siswa yang mendapatkan nilai di bawah KKM. Apa kemungkinan penyebab siswa yang mendapatkan nilai di bawah KKM? Dari sini kita mengapa siswa mendapatkan nilai di bawah KKM ya? Coba kita analisis. Kemungkinan yang terjadi yaitu 1, karena mungkin tidak belajar. Yang kedua, karena tidak fokus terhadap soal yang diberikan saat ulangan harian
matematika. Lanjut ke contoh soal diagram batang. Di sini kakak punya diagram batang, data jumlah pengunjung objek wisata dalam 1 pekan di Pulau Bawean. Kita amati dulu. Pada hari apakah jumlah pengunjung terendah? Kita amati lagi. Setelah kita mengamati, pengunjung terendah yaitu berada pada hari Jumat, karena yang terendah berada di sini. Pada hari Jumat. Lanjut, pada hari apakah jumlah pengunjung tertinggi? Kita amati lagi. Dari analisis yang kita baca, jumlah pengunjung tertinggi berada di sini. Jadi berada di hari Minggu. Berapakah selisih pengunjung di hari Minggu dengan Jumat? Selisihnya yang ditanyakan. Kita amati dulu yang Minggu, yaitu sebanyak 600 pengunjung. Dan pada hari Jumat yaitu sebanyak 100 pengunjung. Maka selisihnya yaitu 600 pengunjung dikurangin 100 pengunjung yaitu adalah sebanyak 500 pengunjung, selisih antara hari Minggu dengan Jumat. Contoh soal diagram garis. Di bawah ini adalah jumlah produksi tanaman jagung di Desa Sungai Rujing dari tahun 2013 sampai 2020. Yang ditanyakan, pada tahun apakah jumlah produksi jagung terendah? Kita amati lagi. Kalau setelah diamati, produksi yang paling terendah ini. Maka pada tahun 2020. Kenaikan produksi jagung tertinggi pada tahun berapa? Pastinya adik-adik mikirnya 100 kan? Pada ini 100 ya. Nah, tapi salah karena yang ditanyakan kenaikan produksi, bukan produksi tertinggi, tetapi kenaikan produksi. Maka dari sini kita akan menganalisa. Di sini kan dari diagram garis di sini, mohon maaf, diagram garis di sini, ini kan ada yang naik, ada pula yang turun. Jadi yang ditanyakan karena yang naik, maka kita amati yang naik saja. Tahun 2013 sampai 2014 ini mengalami kenaikan yaitu sebesar 10 ton. Yang selanjutnya 2014 sampai 2015 mengalami kenaikan juga yaitu 40 sampai 70 ton jadi sebesar 30 ton. Karena 2015 sampai 2016 mengalami penurunan, kita tidak sebutkan karena yang ditanyakan kenaikan, bukan penurunan. Selanjutnya 2016 sampai 2017 mengalami kenaikan lagi yaitu sebesar 10 ton. Selanjutnya dari 2017 sampai 2018 mengalami kenaikan lagi yaitu sebesar 40 ton. Sedangkan 2018 sampai 2019 itu kan mengalami penurunan. Jadi kita tidak sebutkan karena, paham kan? Karena yang ditanyakan kenaikan. Jadi, kenaikan produksi jagung tertinggi berada di tahun 2017 sampai 2018 karena tertingginya yaitu sebesar 40 ton kenaikan produksinya. Lanjut ke contoh soal diagram lingkaran. Nah, dari diagram lingkaran di sini ada data yaitu sepak bola, drama, tari, KSR, basket, dan voli. Diagram lingkaran berikut menunjukkan kegemaran 600 siswa dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di suatu sekolah. Yang ditanyakan, banyak siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sepak bola adalah, sepak bola di sini kan belum ketahuan. Berapa banyak sih siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sepak bola? Maka kita mencarinya yaitu dengan cara presentasi sepak bola dulu. Dalam satu lingkaran ini kan terdapat 100%. Maka sama dengan 100% dikurangin 13 dari drama ditambah tari 20 ditambah KSR 7 dan seterusnya. Maka dijumlahkan ini nanti hasilnya 100% dikurangi 66 dari hasil jumlahan ini.
maka hasilnya sama dengan 34%. Banyak siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sepak bola, maka adalah 34% yang diperoleh dari sini dibagi 100% karena dalam satu lingkaran sebanyak 100% dikali 600. Dari mana 600 ini, Bu? Dari sini karena ada dari keseluruhan nilai keseluruhan kegemaran kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti siswa itu sebanyak 600 siswa. Maka yaitu di sini dicoret, maka hasilnya tinggal 6, 34 dikali 6, maka hasilnya yaitu 204 siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sepak bola. Jadi, kita ketahuan bahwa banyak siswa yang mengikuti ekstrakurikuler sepak bola yaitu sebanyak 204 siswa. Nah, terima kasih. Untuk analisis data cukup sampai di sini. Jangan lupa selalu semangat belajar matematika ya. Sekian, terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.